Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari dengan NIM 238105059 kelas 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai uji validitas konstruk dan reliabilitas dengan menggunakan software SPSS. Langsung saja ke pembahasannya. Di sini terdapat data dengan responden 10 dan pernyataan konstruknya itu ada 12. Kemudian kita copy dari pernyataan 1 P1 sampai ke totalnya. Kemudian buka SPSS-nya dan ke data view. Klik di bagian data view dan pastekan. Ctrl V. Kemudian ke variabel view, klik name untuk mengganti seluruh pernyataannya menjadi data sesuai dengan nama yang ada pada Excel-nya. Klik edit, kemudian find, edit, find, kemudian replace dari find var 000, kemudian replace with P, replace all. Nah, kemudian kita ganti nilai P13-nya menjadi total. Setelah itu, kembali ke data view. Untuk melakukan uji validitas, caranya dengan klik analyze, kemudian correlate, bivariate, masukkan semua pernyataannya ke dalam variabel, kemudian type of significance-nya ganti ke one tail, kemudian OK. Nah, di sini didapat outputnya yaitu korelasi dari semua pernyataannya, di mana nilai pernyataan 1 itu nilai R hitungnya 0,624, kemudian signifikansinya 0,027. Nah, untuk menentukan pernyataan 1 ini merupakan valid atau tidak, kita harus tahu terlebih dahulu nilai R tabelnya. Kita buka dulu R tabelnya. Nah, di sini ada DF atau derajat kebebasan. Kemudian N-nya itu merupakan responden totalnya, di mana pada data tadi itu N-nya ada 10, dikurangi 2 maka 8. Nah, kita lihat pada kolom 8. Pada baris ke-8, nah di kolomnya itu di bagian 0,05. Kita lihat pada baris ke-8 yaitu R tabelnya 0,6319. Nah, untuk menentukan kevalidannya menggunakan kriteria pengujian, di mana jika nilai R hitungnya lebih dari R tabel, maka valid, dan jika nilai R hitungnya kurang dari R tabel, maka tidak valid. Kemudian melihat dari nilai signifikansinya juga. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data dinyatakan valid, dan jika lebih dari 0,05, maka data dinyatakan tidak valid. Nah, data tadi kan outputnya itu 0,624. Nah, ini merupakan kurang dari nilai R tabel. Tadi kan R tabelnya 0,6319. Maka data pada pernyataan 1 ini tidak valid. Kemudian untuk data selanjutnya caranya sama dengan pada data pertama. Nah, selanjutnya yaitu cara untuk mencari nilai reliabilitas. Caranya itu klik analyze, kemudian ke scale dan reliability analyze. Kemudian masukkan semua pernyataannya kecuali total. Nah, totalnya kembalikan lagi ke awal, kemudian klik statistik dan centang bagian scale if item deleted. Kemudian continue, OK. Maka didapat nilai coverage alfanya 0,862. Nah, untuk menentukan reliable atau tidak,
menggunakan kriteria pengujian dari Cambridge Alpha menurut Wiratna Sujarweni tahun 2014. Jika nilai Cambridge Alpha-nya lebih dari 0,6, maka data dinyatakan reliable. Data tadi nilai Cambridge Alpha-nya 0,862. Ini sudah lebih dari 0,6, maka datanya itu dinyatakan reliable. Selanjutnya adalah interpretasikan semua datanya. Nah, ini contoh dari interpretasinya. Tadi kan ini data seluruhnya, kemudian output SPSS-nya, dimasukkan semua tabelnya. Nah, ini kan untuk P1 percent correlation-nya 0,624, signifikansinya 0,027 dan seterusnya sampai ke P12. Kemudian dasar pengambilan keputusannya. Tadi kan jumlah respondennya 10, kemudian DF-nya itu 8, signifikansinya 5%, berarti 0,05 dan R tabelnya tadi 0,6319. Kriterianya dan ini kesimpulan dari tiap pernyataannya. Nah, untuk P1 tidak valid, P2 ini kan R hitungnya 0,756. Nah, ini lebih dari nilai R tabel, maka valid. Kemudian nomor P3 juga valid, P4 valid, V5 valid. Nah, P6 negatif. Negatif kan kurang dari 0,6319 atau kurang dari R tabel, maka tidak valid. Kemudian signifikansinya juga lebih dari 0,05, kemudian jadi tidak valid. Untuk P7 valid, P8 valid, P9 valid, dan P10 tidak valid. P11 valid, P12 valid. Nah, berdasarkan hasil uji validitas menggunakan persen produk momen terhadap 12 butir pernyataan dengan jumlah responden sebanyak 10 orang, nah diperoleh R tabelnya tadi 0,6319. Nah, hasil analisis menunjukkan bahwa item P2, P3, P4, P5, P7, P8, P9, P11, dan P12 itu dinyatakan valid karena R hitungnya itu lebih besar dari R tabel dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Kemudian nilai item pada P1, P6, dan P10 itu R hitungnya lebih kecil dari R tabel dan nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka dinyatakan tidak valid. Kemudian untuk uji reliabilitas, nilai Cambridge Alpha-nya 0,862, sehingga berdasarkan hasil pengujian dihasilkan nilai koefisien Cambridge Alpha-nya adalah 0,862. Dengan demikian, dari 12 item pernyataan lolos uji reliabilitas karena nilai koefisien reliabilitasnya adalah lebih dari 0,6. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.